Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang alur produksi multimedia, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi di mata kuliah teknik multimedia. Sekilas kita lihat ini adalah gambar bahwa proses pengambilan gambar untuk membuat sebuah video pembelajaran atau film pendek. Saya memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengisi pertanyaan berikut. Ini ada barcode yang bisa kalian scan, dan kemudian ini bisa ada kode dari Slido ya. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan, hanya satu soal saja, untuk memberikan apakah kalian pernah membuat video TikTok dan menguploadnya di platform TikTok tersebut ataupun di YouTube. Nah, kalau kita berbicara dengan tentang multimedia production atau alur produksi, kita harus tahu bahwa di dalam multimedia production itu terdiri dari teks berupa tulisan, itu kemudian ada grafik, untuk kita bisa mengisi grafik atau gambar-gambar, kemudian animasi, gambar yang bergerak. Lalu ada video, kita bisa memasukkan video dari YouTube atau video buatan kita sendiri sesuai dengan temanya ya. Kemudian ada musik, kita bisa memasukkan musik di dalam prosesnya, atau musik instrumental. Kalau kita bisa memasukkan musik dari lagu-lagu, itu biasanya ada copyright, itu kita harus perhatikan itu juga. Nah, di dalam dari teks grafik, animasi, video, musik ini masih dalam proses processingnya. Kita bisa menggunakan software. Untuk software yang bisa digunakan sesuai dengan yang kita sukai, misalnya ada Filmora, ada Camtasia, dan lain sebagainya. Di proses editing itu nanti kita akan memasukkan visual effect dan audio effect. Visual effect ini berupa visual atau template-template yang sudah ada di dalam video editing tersebut. Kemudian audio juga kita bisa mengisi audio, merekam, lalu juga memberikan efek-efeknya. Dari yang audio kecil bisa kita perbesarkan suaranya. Kemudian setelah proses ini nanti akan menjadi sebuah produk multimedia berupa video pembelajaran atau video film pendek dan lain sebagainya. Nanti ini akan di broadcasting dan di publishing. Jadi kita bisa mempublishnya ke platform YouTube, ke TikTok, atau platform yang lainnya. Nah, pendahuluannya adalah ketika kita membuat video atau film pendek, itu ada alurnya, berupa ada praproduksi, kemudian ada produksi, lalu pasca produksi. Pada tahap pertama, kita melaksanakan praproduksi. Itu pertama kita harus punya ide ya, punya ide apa sih yang kita bikin untuk membuat video pembelajaran. Misalnya video pembelajaran atau membuat film pendek. Film pendek itu ada temanya, misalnya temanya pendidikan masa kini, itu bisa kita buat. Kemudian ide itu kita tuangkan ke dalam naskah singkat ya. Naskah itu nanti menjadi skrip untuk kita ikuti dalam proses pengambilan gambar. Lalu ada storyboard. Kalau storyboard ini ada contoh-contohnya. Storyboard itu kalau dalam video pembelajaran nanti ada beberapa scene yang harus kita susun dulu. Waktunya misalnya satu scene itu waktunya berapa. Itu kita ada masukkan visual efeknya apa, audio efeknya apa, keterangannya apa. Itu harus tersusun dengan rinci. Lalu ada budget. Kalau kita membuat video pembelajaran mungkin budgetnya kecil ya. Tapi kalau kita membuat video dokumenter, video film pendek, itu
membutuhkan anggaran biaya, apalagi video yang dalam skala besar atau film-film nasional. Nah, itu perlu disusun budgetnya berapa, dan kemudian kita juga membutuhkan tim. Jadi tim itu kita juga ada anggaran biayanya. Lalu kita masuk kepada tahap produksi. Jadi kalau tahap produksi ini mengambil gambar. Kita membutuhkan kamera, membutuhkan tim, membutuhkan yang berperan di dalam video tersebut. Nah, kemudian kamera yang digunakan oleh kameramen itu, yang berperan sebagai kameramen ini juga mengambil gambar dalam sudut tertentu. Ada ngambil dari atas, ada ngambil dari bawah, depan, dan itu akan menghasilkan kalau depan diambil setengahnya atau penuh gitu. Jadi itu akan bisa membuat visual videonya menjadi bagus. Lalu ada perekam suara. Kita membutuhkan alat. Jadi kalau ini ada alat perekam suara yang sering digunakan, ada alat mini yang bisa dimasukkan ke dalam baju, atau perekam suara yang sudah ada di platform video editingnya. Kita bisa mengisi suara dalam pengambilan proses gambar. Itu kalau ada suara yang noise, kita bisa delete di situ di platformnya, lalu kita merekam lagi, atau yang namanya narasi. Kemudian berikutnya kita membutuhkan pencahayaan. Jadi kalau cahayanya terang, itu akan bagus hasilnya di video rekaman. Tapi kalau cahayanya kurang terang atau di dalam ruangan, kita membutuhkan pencahayaan yang bagus. Jadi di sini terlihat ada cahayaannya terang sekali. Itu membantu sekali untuk dalam proses pengambilan gambar. Kemudian di pasca produksi itu kita melaksanakan editing video. Jadi rekaman gambar tadi yang telah diproses syuting itu diambil lalu dimasukkan ke dalam platform editingnya. Nah, ini platform-platform editing yang bisa kita gunakan, yaitu Wondershare, Filmora, Camtasia, lalu ada ini PowerRec ya untuk merekam. Nah, kalau di Wondershare, Filmora itu ada template-template tertentu yang bisa kita gunakan. Namun Wondershare, Filmora ini juga ada apa namanya? Kalau gratis itu masih ada watermarknya. Camtasia juga sama, kecuali kita membelinya secara penuh ya. Nah, itu perlu kita pertimbangkan juga untuk rendering nanti. Lalu di dalam editing salah satunya kita melaksanakan yang namanya video effect green screen ya. Kalau di dalam proses pengambilan gambar menggunakan green screen, tapi di Camtasia juga sudah disediakan template-nya, jadi kita bisa edit latarnya dan memberikan latar yang lebih baik. Lalu ada audio editing. Audio editing ini nanti kalau suaranya kecil ataupun ada noise itu bisa kita edit dan menghasilkan suara yang lebih bagus. Kesimpulannya adalah di dalam alur produksi multimedia ini, pertama ada praproduksi. Jadi kita harus menentukan ide dulu, baru membuat naskahnya, kemudian membuat storyboard, lalu ada pengambilan biaya yang harus kita tentukan. Jadi itu benar-benar pertimbangan, apalagi kalau kita menjadi sutradara dalam pembuatan film pendek dan membutuhkan tim, itu benar-benar harus disesuaikan peran-peran mereka masing-masing. Kemudian produksi, jadi proses pengambilan gambar, kita juga perlu pencahayaan, dan itu bagaimana sudut pengambilan gambarnya itu harus benar-benar sesuai dengan skripnya juga. Kemudian pasca produksi kita melaksanakan editing. Ini bagian yang memiliki peran editing video atau editor namanya. Jadi itu memproses video mentah yang dimasukkan ke dalam software editing, jadi disusun oleh editornya.
Kemudian di rendering video tersebut kalau sudah selesai semua, nanti baru dimasukkan ke platform misalnya YouTube atau TikTok ya, karena dua platform ini yang paling terkenal, YouTube dan TikTok. Nah, TikTok sudah banyak orang yang menggunakan, jadi biasanya kalau orang yang bikin video dan memasukkan ke YouTube itu diambil video pendeknya dimasukkan ke TikTok sehingga orang-orang bisa melihat dengan rasa penasaran atau ingin tahu, jadi mereka masuk ke dalam YouTube, jadi melihat video versi panjangnya. Nah, video-video yang bisa kita buat di dalam proses produksi multimedia, khususnya video atau film. Jadi pertama ada film pendek, jadi kita bisa menentukan tema menggunakan pendidikan ya, pendidikan masa kini, masalahnya seperti apa. Kemudian video dokumenter atau film dokumenter. Lalu ada video pembelajaran khusus untuk orang-orang yang bikin video pembelajaran untuk pengajar, guru. Lalu video tutorial yang langsung memberikan instruksi di di dalam layar ya, direkam, atau itu adalah pemrograman bagaimana membuat program aplikasi untuk video tutorial. Kemudian ada video promosi. Video promosi itu mempromosikan suatu hal. Jadi kalau kita punya produknya seperti apa, namanya apa, jadi kita promosikan di dalam platform-platform ini. Kita bisa promosikan di TikTok. Lalu ada video edukasi, memberikan pesan edukasi. Video musik. Video musik ini biasanya kalau di YouTube ada musik ya dari band-band tertentu. Lalu video animasi. Di animasi yang kita buat itu berupa, kalau orang membuat animasi itu di Blender ya. Di Blender animasi 3 dimensi itu setelah dibuat itu nanti akan menjadi sebuah film berbentuk animasi. Lalu ada video instruksional, kemudian video testimoni yang memberikan sebuah komentar. Nah, itu adalah alur produksi multimedia yang bisa kita pelajari, bahwa kita memerlukan praproduksi, produksi dan pasca produksi. Jadi semua itu berperan penting dalam pembentukan tim untuk mencapai hasil video yang kita buat. Demikian, terima kasih.